Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, aku mau tanya nih ke kalian semua. Kalian pernah nggak penasaran kenapa lampu bisa nyala? Atau kenapa charger HP bisa bikin baterai kita penuh? Nah, ini semua berkaitan dengan materi fisika, yaitu hukum Ohm. Hari ini, aku Poppy Nurliana kelas 12A1 bakal ngajak kalian buat ngebongkar rahasia listrik yang ternyata mudah banget untuk dipahami. Kita akan bahas materi tentang hukum Ohm. Eits, tapi nggak yang ribet. Kita bahas versi yang lebih sederhana dan tentunya mudah untuk kalian pahami. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman, pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian hukum Ohm. Jadi, hukum Ohm dikemukakan oleh George Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm ini menggambarkan hubungan antara beda potensial, arus listrik, dan hambatan listrik. Secara sederhana, hukum ini menyatakan bahwa tegangan yang melewati suatu penghantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengalir melalui penghantar tersebut, dengan catatan bahwa suhu dan sifat fisik penghantar tetap konsisten. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rumus hukum Ohm, di mana I merupakan arus listrik, satuannya ampere, V merupakan tegangan listrik, satuannya volt, dan R merupakan hambatan listrik, satuannya ohm. Jika ditanya I, maka sama dengan V dibagi R. Jika ditanyakan V, maka sama dengan I dikali R. Dan jika ditanya R, maka sama dengan V dibagi I. Pada sistem listrik dinamis terdiri atas dua jenis susunan utama, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi, rangkaian seri adalah susunan komponen listrik di mana setiap elemen terhubung secara berurutan dalam satu jalur. Artinya, arus listrik hanya memiliki satu jalan untuk mengalir. Jika salah satu komponen pada rangkaian seri terputus, maka aliran listrik akan berhenti. Contohnya seperti ini. Nah, beda halnya dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ini memberikan banyak jalan bagi arus listrik untuk mengalir. Setiap komponen terhubung langsung pada sumber tegangan, sehingga jika satu komponen terputus, komponen lainnya tetap dapat berfungsi. Contohnya seperti ini. Kita coba pada contoh soal pertama. Diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Di sini diketahui R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 5 ohm, V totalnya sama dengan 24 volt. Ditanyanya yaitu arus atau I. Jadi kita mencari hambatan total dulu. Rumusnya yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Kita masukkan ke dalam rumus mencari arus, yaitu V total per R total sama dengan 24 per 10. Hasilnya yaitu 2,4 ampere. Nah, pada contoh soal kedua, diketahui besarnya R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Jika tegangan totalnya 12 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir pada R2. Oke, jadi di sini kita bisa lihat diketahuinya R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Lalu ada total 12 volt. Yang ditanya yaitu arus yang mengalir pada R2. Oke. Pertama-tama di sini kita mencari R totalnya. Dalam paralel, rumus mencari R total yaitu sama dengan 1 per R total. Jadi sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, kita masukkan angka-angkanya menjadi 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 6. Oke, kita samakan bilangan bawahnya. Oke, jadi 3 ditambah 1 ditambah 2 per 12. Jadi totalnya 2 ohm. Selanjutnya yaitu kita masukkan ke rumus mencari nilai arus I2. Rumusnya yaitu V total dan R2 sama dengan 12 per 12 sama dengan 1 ampere.